Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini bersama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ucap syukur buat hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, buat nafas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Kami datang memuji-Mu Tuhan, kami datang menyembah. Bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan. Syukur hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk kami datang beribadah. Haleluya. Puji Tuhan kita datang puji. Terima kasih Yesus. Padamu kami bersandar. Padamu kami bersandar. Yesus, padamu
pujian, hormat kami kami berikan bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Engkau Allah yang tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, ajar kami selalu mengasihi-Mu. Ajar kami selalu mengerti akan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan terlebih ajar kami bahwa kami Tuhan lebih mengenal pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga apapun kondisi, apapun permasalahan dalam hidup kami boleh tetap berpegang teguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh tetap menjadi orang yang membawa berkat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Biarlah Engkau yang melihat setiap penyembahan kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mengucap syukur bagi Tuhan. Kita sudah memberikan seluruh pengharapan kita, seluruh keinginan kita, seluruh hormat kita kepada Tuhan. Dan hari ini bersama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat pujian kita. Kita mau bersama-sama bersuka cita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami semangat dan beribadah bersuka cita di hadapan-Mu. Terima kasih. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersama agung namanya, puji dan kebesaran kata, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati karena pujian, amin. Satu lantai, satu lantai, anugerahnya kekal selamanya. Satu lantai, satu lantai, satu lantai, satu lantai, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersama agung namanya, puji dan kebesaran kata, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati karena pujian. Satu lantai, satu lantai, satu lantai, anugerahnya kekal selamanya. Satu lantai, satu lantai, satu lantai, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan satu lantai, amin. Satu lantai, Pujian Tuhan, satu lantai, anugerahnya kekal selamanya. satu lantai, Satu lantai, anugerahnya kekal selamanya. Satu lantai, anugerahnya. Satu lantai, anugerahnya kekal selamanya. Satu lantai, satu lantai, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa.
tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Kami mengalami pujian ini Tuhan. Oh, Kuatkan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. sama-sama disungguh kita katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah kepada hambanya saya persilakan. Shalom jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab saya percaya dan saya yakini bahwa kebenaran firman Tuhan adalah landasan kita untuk berharap kepada Tuhan. Selain itu, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya atau menghidupinya akan menjadi seperti seseorang yang membangun rumah atau kehidupannya di atas batu, bukan di atas pasir. Sehingga ketika keadaan sulit, ketika bencana alam datang, ketika banjir datang, rumah itu atau hidup itu tetap berdiri kuat, atau tetap kokoh, atau tetap tegar di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Seperti saat ini kita tahu bahwa virus corona di mana-mana saudaraku mewabah di berbagai tempat, menjangkit setiap orang, tidak mengenal status sosial atau tidak mengenal apakah laki-laki atau perempuan, apakah anak kecil, orang dewasa ataupun lansia saudaraku. Untuk itu biarlah di masa-masa yang sulit ini kita mencari
kebenaran dan isi hati Tuhan untuk setiap kita, dan kita boleh berpegang teguh kepada kebenaran itu sehingga kita tetap kuat, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini, kami percaya Engkau tetap ada menyertai kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur bahwa hari yang indah ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, Engkau berkati kami Tuhan dengan hati yang mengasihi Engkau, pikiran yang terbuka akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh membangun kehidupan kami di atas kebenaran dan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan kami tetap kuat sebagai anak-anak Tuhan yang mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, di saat-saat yang seperti ini, satu hal yang sangat sulit untuk kita temukan, bahkan ini bukan hanya suatu keadaan yang sulit didapatkan oleh orang-orang dunia, tetapi juga oleh orang-orang percaya tetapi tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga di masa-masa yang seperti ini, banyak kita yang takut, khawatir, hilang pengharapan dan putus asa. Yang saya maksudkan di sini adalah iman kepercayaan yang melahirkan ucapan syukur di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Iman yang melahirkan sukacita dan rasa terima kasih kepada Tuhan. Iman yang melahirkan kekuatan untuk tetap berdiri tegak di saat-saat yang sulit seperti ini. Hari ini kita akan membahasnya, yaitu tentang mengucap syukur. Kalau kita melihat bahwa setiap orang bisa mengucap syukur ketika ada dalam keadaan yang baik. Setiap orang bisa mengucap syukur ketika apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan itu terjadi di dalam kehidupannya. Atau ketika perjalanan kehidupan ini berjalan menurut apa yang dia harapkan, saudaraku. Atau setidaknya keadaan-keadaan yang dialami itu terjadi menurut apa yang dia anggap baik di dalam kehidupan ini, saudaraku. Tetapi berbeda atau lain hal mengucap syukur di dalam keadaan yang sulit. Mengucap syukur di dalam situasi yang genting, saudaraku. Mengucap syukur di dalam satu keadaan yang seolah-olah merugikan kita. Mengucap syukur di dalam satu keadaan yang sepertinya ini adalah sebuah kecelakaan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, mengucap syukur adalah kehendak Allah, saudara. Yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah untuk saudara dan saya sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, saudaraku. Sebagai orang-orang yang menjadi kepunyaan Allah. Kita lihat kebenaran ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 18 maksud saya. Firman Tuhan berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu semuanya, kekasih-kekasih Tuhan, kalau Anda bertanya kepada hamba Tuhan, atau Anda bertanya kepada Bapa di surga, apa yang menjadi kehendaknya
untuk saudara dan saya dalam keadaan yang sulit seperti ini. Di dalam keadaan di mana virus corona mewabah dengan begitu cepat, saudara. Jawabannya untuk saudara dan saya adalah mengucap syukur kepada Allah. Sehingga bukan dengan sengaja firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagi saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus yang adalah bukti penyataan Allah akan kasih-Nya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Sehingga di dalam hal ini kita menemukan bahwa Allah begitu mengasihi kita, sehingga yang menjadi kehendak Allah untuk saudara dan saya adalah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yang berikut masih dalam ayat ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18 adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, saudaraku. Inilah yang saya maksudkan, bahwa mengucap syukur di dalam keadaan yang baik, mengucap syukur di dalam keadaan yang nyaman, itu mudah dilakukan. Mengucap syukur di dalam keadaan yang sehat, itu mudah, Bapak Ibu. Tetapi mengucap syukur dalam saat-saat yang genting seperti ini hanya dimiliki oleh pribadi-pribadi yang mengenal siapa Allah, yang mengenal siapa Bapaknya, yang mengenal siapa pribadi yang kita sembah, saudaraku. Yang pertama adalah mengucap syukur adalah kehendak Allah. Yang kedua adalah mengucap syukur di dalam segala sesuatu, saudaraku. Bukan hanya dalam 1 Tesalonika ayat 18, tetapi juga di dalam Efesus 5 ayat 22 berkata hal yang serupa, di mana kita seharusnya mengucap syukur di dalam segala sesuatu kepada Allah. Kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20 berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kita kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi saya ulangi ayat ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan kepada Bapa kita. Saudaraku, kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukur atas segala sesuatu, hal yang serupa disampaikan di dalam Efesus 5 ayat 20 bahwa memang kita harus mengucap syukur atas segala sesuatu. Bapak Ibu semuanya, bukan hanya kita harus mengucap syukur atas segala sesuatu, tetapi juga firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 20 berkata senantiasa. Jadi kebenaran ini yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita, bahwa yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah untuk saudara dan saya. Yang kedua, mengucap syukur harus berlangsung atas segala sesuatu, atas semua hal yang kita alami, atas semua keadaan
keadaan yang kita alami, saudaraku. Mungkin hari ini Anda terjangkit COVID, atau mungkin hari ini banyak kita yang kehilangan pekerjaan. Tetapi kehendak Allah atas saudara dan saya adalah tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih kepada Bapa di surga. Dan yang kedua, maksud saya yang ketiga, bukan hanya mengucap syukur atas segala sesuatu, tetapi juga senantiasa. Ini adalah suatu yang terus menerus. Bukan hanya dalam setiap keadaan kita, tetapi setiap waktu, saudaraku. Itulah kehendak Allah atas kita. Mengucap syukur atas semua keadaan yang kita alami, dan mengucap syukur sepanjang waktu kepada Bapa di surga. Bagaimana kita dapat mengucap syukur? Itu sangat ditentukan oleh beberapa hal, beberapa prinsip tentang siapa Allah, siapa Bapa kita yang begitu luar biasa. Sehingga hari ini kita akan belajar alasan mengucap syukur, saudaraku. Saya ulangi lagi, khotbah hari ini adalah alasan kita mengucap syukur. Kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 19. Lukas 18 ayat 18 sampai 19. Lukas 18 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian jawab Yesus, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudaraku, ini adalah suatu kejadian yang mana seorang anak muda yang kaya raya, dan sepertinya dia adalah seorang pemimpin, saudaraku. Dia datang kepada Yesus, tetapi di dalam hal ini dia memandang Yesus bukan sebagai Allah, tetapi sebagai seorang guru pada umumnya, saudaraku. Seperti halnya ahli Taurat, orang Farisi, seperti orang-orang yang mengajarkan Taurat pada umumnya. Dia berkata seperti ini, "Guru, hal apakah yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal?" Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi Yesus berkata seperti ini, "Mengapa engkau berkata aku baik? Kalau ternyata dalam pandanganmu, saya hanya sebagai guru pada umumnya." Sehingga dia melanjutkan bahwa tidak ada seorang pun yang baik selain hanya daripada Allah saja. Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah sendiri. Saudaraku, ini menekankan bahwa semua manusia tidak ada yang baik. Yang baik hanyalah Allah, saudaraku. Sehingga apapun yang menjadi kehendaknya, apapun yang menjadi keputusannya, itu tentu perkara yang baik untuk saudara dan saya. Itu tentu adalah perkara yang mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Sehingga percakapan selanjutnya ketika Yesus berkata untuk menjual harta miliknya dan mengikut Yesus, dia bersedih dan dia enggan untuk
mentaati Yesus. Sebab dalam pandangannya Yesus hanya sebagai guru biasa. Tentu kalau dia hanya guru, belum tentu dia baik. Tetapi seandainya kalau dia mengenal Yesus adalah Allah, dia akan mentaati apa yang menjadi anjuran Tuhan, apa yang menjadi anjuran Yesus. Sebab apa yang menjadi kehendak Allah itu adalah yang terbaik. Kebenaran ini akan kita terus membahasnya dengan membandingkan dengan ayat yang lain, sehingga kita akan menemukan maksud saya dari membicarakan ayat ini, saudaraku. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 9. Matius 7 ayat 9 berkata demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Penekanannya adalah Ia akan memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Saudaraku, seperti yang saya katakan bahwa dalam ayat sebelumnya, yang baik hanya Allah. Hanya Allah. Sehingga di luar itu adalah jahat, termaksud manusia, saudara. Sehingga ketika Yesus menyampaikan seperti ini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat, artinya kalau manusia yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, maksudnya seperti ini. Kalau manusia yang penuh dengan keterbatasan, mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga yang baik, pasti Dia akan memberikan yang terbaik. Kalau manusia yang berdosa mempunyai keinginan untuk melakukan yang terbaik dalam keterbatasan mereka, apalagi Bapa kita yang di surga, yang secara keseluruhannya adalah kebenaran, yang secara keseluruhannya adalah kasih, tentu Dia akan memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Kita dapat melihat bahwa banyak orang tua, saudaraku, di dalam keterbatasan mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka berjuang bagaimana menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik. Mereka berjuang untuk bagaimana anak-anak jika sakit mendapatkan perawatan yang terbaik. Orang tua berjuang bagaimana anak-anak kebutuhan mereka bisa tercukupi dengan baik. Apalagi Bapamu yang di surga, yang tidak terbatas, tentu Dia akan memberikan yang terbaik. Sebab apa yang keluar dari Allah itu adalah yang terbaik. Di dalam hal ini adalah apa yang menjadi keputusannya, apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik, saudaraku. Sebab Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Manusia punya keinginan untuk memberikan yang terbaik, apalagi Bapamu yang di surga, yang begitu mengasihi saudara dan saya. Tentu Dia akan memberikan yang terbaik. Ini adalah kebenaran yang pertama, bahwa Allah itu baik. Sehingga di tengah-tengah persoalan kita, pergumulan kita, keadaan kita, kita tetap mengucap syukur. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Bapa itu baik.
di dalam kehidupan saudara dan saya. Kebenaran yang kedua yang memungkinkan kita untuk mengucap syukur selain dari kenyataan bahwa Bapa itu baik atau dia selalu memberikan yang terbaik. Kebenaran yang kedua adalah dia memiliki rancangan damai sejahtera untuk kita, saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11, saudara. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku, yaitu Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Selain Bapa kita adalah pribadi yang baik, Dia juga memiliki rancangan damai sejahtera untuk kita. Kalau ternyata keadaan kita hari ini mungkin tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, satu hal yang dapat kita percayai berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan adalah Bapa kita baik. Dan yang kedua adalah Dia memiliki rancangan damai sejahtera untuk kita. Mengucap syukur dalam keadaan yang sehat itu biasa. Mengucap syukur dalam keadaan yang aman itu biasa. Mengucap syukur tanpa masalah itu pun biasa. Tetapi ketika mengucap syukur di tengah-tengah wabah virus corona, mengucap syukur di tengah-tengah persoalan pergumulan, itu hanya dimungkinkan dapat dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang mengenal siapa Tuhan mereka, bahwa Dia baik. Dan tidak hanya Dia sebagai pribadi yang baik, Dia mempunyai rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan di masa depan untuk kita. Sehingga Daud berkata bahwa walaupun melalui lembah kekelaman, dia tidak takut, sebab dia percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengannya. Tuhan merancangkan masa depan yang baik. Sehingga hari ini saudaraku, apapun keadaan kita, pergumulan kita, Tuhan itu baik. Dan Dia merancangkan bukan kecelakaan untuk saudara dan saya, tetapi untuk membawa kita kepada keadaan yang lebih baik, membawa kita kepada suatu peningkatan iman dan kualitas damai sejahtera, di mana damai sejahtera yang kita nikmati adalah damai sejahtera yang dapat dinikmati di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah keadaan-keadaan yang sulit. Dan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus dari Bapa yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kebenaran yang ketiga adalah yang memampukan kita untuk tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan dan sepanjang waktu adalah Tuhan tidak pernah melakukan apapun yang kurang patut berkaitan dengan kehidupan kita, saudaraku. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Dia memiliki rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Sehingga Dia tidak pernah melakukan apapun yang tidak patut, apapun yang tidak pantas berkaitan dengan kehidupan kita. Kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayub 1 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 berkata demikian. Dalam kesemuanya itu Ayub
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku, ini adalah ucapan Ayub yang dia lontarkan ketika dia kehilangan harta bendanya, saudara. Ini adalah suatu pernyataan iman, ucapan syukur kepada Bapa, sehingga dia berkata bahwa dia datang dengan telanjang, dia pulang dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah ungkapan syukur, ucapan syukur, saudaraku, yang lahir dari suatu pemahaman yang dalam akan Tuhan, di mana dia berkata bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak meragukan Allah. Di dalam semuanya itu Ayub tidak melakukan dosa atau menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Kebenaran yang ketiga adalah Allah tidak pernah melakukan hal yang kurang patut berkaitan dengan kehidupan kita. Sehingga hari ini kita dapat melihat bahwa seperti seorang Ayub tetap tegar, demikian pun kita sebagai anak-anak Allah tetap tegar di dalam masa-masa yang sulit. Banyak hal yang telah hilang dari kehidupan kita, seperti halnya Ayub. Banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, lapangan pekerjaan, kesehatan. Tetapi dalam kesemuanya itu kita tetap mengucap syukur, sebab apa yang kita miliki, apa yang kita punya di dalam kehidupan kita, itu adalah dari Tuhan. Sehingga apapun yang telah pergi, itu tidak pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Itu tidak pernah terjadi tanpa keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya daripada Allah. Jadi kebenaran pertama adalah Allah itu baik. Ketiga, dia memiliki rancangan yang baik, yaitu damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yang ketiga adalah Allah yang baik itu tidak pernah melakukan yang kurang patut di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, kebenaran yang memungkinkan kita untuk tetap mengucap syukur adalah Allah hanya mereka-rekakan yang baik. Kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 20. Ini adalah suatu peristiwa dalam kehidupan seorang Yusuf, saudara. Kalau kita mau mencermati dan kita melihat dengan jujur tentang kehidupan seorang Yusuf, dari keadaan yang nyaman, kemudian dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur kering, saudaraku, kemudian diangkat kembali, dijual, kemudian menjadi seorang budak. Tidak hanya menjadi seorang budak, dipenjarakan, saudara. Ini adalah suatu keadaan yang benar-benar tragis. Kalau kita melihat dengan kacamata manusia, yang kita lihat di dalam kehidupan Ayub adalah suatu keadaan yang tanpa harapan. Suatu keadaan yang benar-benar merugikan kehidupan Yusuf, saudara. Tetapi saudara dan saya bisa melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa, saudaraku. Dengan melalui proses yang begitu panjang, keadaan yang berliku-liku, keadaan yang berubah-ubah, keadaan yang dari zona nyaman, terus kemudian masuk kepada suatu keadaan yang begitu buruk, mendapat suatu perlakuan yang tidak adil. Tetapi di dalam kesemuanya itu, pada akhirnya Yusuf tampil menjadi seseorang yang menikmati janji Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang dulu ingin membunuh dia, yaitu dengan memasukkan ke dalam sumur kering dan menjualnya, yaitu saudara-saudaranya, dia berkata seperti ini, memang kamu sebagai manusia
yang saya alami sepertinya buruk. Dan sepertinya itu menuju kepada suatu keadaan yang tidak baik. Tetapi Allah telah mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan, saudara. Bapak Ibu semuanya, dapat kita melihat bahwa di dalam tangan Tuhan ada pengharapan. Di dalam tangan Tuhan ada jalan keluar. Di dalam tuntunan Tuhan ada masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ada satu kisah yang benar-benar terjadi, saudaraku. Ada seorang pelaut. Dia pergi ke laut untuk memancing, saudaraku. Tanpa dia sadar, di tengah laut muncullah badai yang begitu luar biasa. Sehingga badai ini menenggelamkan perahu yang dia tumpangi atau yang dia pakai untuk memancing, saudaraku. Setelah perahu itu tenggelam, dia terombang-ambing di tengah lautan. Dan kemudian dia terdampar di suatu pulau, saudaraku. Pulau itu tidak berpenghuni. Sehingga di dalam kesendiriannya dia berdoa kepada Tuhan untuk mengirimkan kapal untuk menolongnya, saudara. Dari hari ke hari dalam kesendiriannya dia terus berdoa, saudara, kepada Tuhan untuk meminta diutusnya sebuah kapal untuk menjemputnya dari pulau tersebut. Tetapi hari demi hari kapal itu tidak muncul datang, saudara. Sehingga untuk bertahan hidup dia membangun suatu gubuk, saudara, di pulau itu. Kemudian dia melangsungkan hidupnya di tempat tersebut sambil terus berdoa bahwa Allah untuk menolongnya dengan mengirim sebuah kapal, saudara. Sehingga dalam satu ketika dia setelah memiliki gubuk tersebut, dia pergi ke hutan untuk mencari makanan, saudara. Dan tanpa tahu penyebabnya, gubuk yang telah dia bangun dengan begitu susah payah, gubuk yang sederhana itu terbakar, saudaraku. Asapnya membumbung tinggi sehingga dari kejauhan asap itu bisa terlihat. Sehingga dia melihat bahwa gubuknya juga telah terbakar. Sehingga dia komplain kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, Tuhan, Engkau tidak adil dan tidak baik. Gubuk yang sederhana satu-satunya yang saya miliki, Engkau membakarnya. Engkau sangat keterlaluan. Dia mengkomplain Tuhan, dia mengeluh Tuhan kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengucap syukur, saudaraku. Dalam keadaan yang begitu sedih, dalam keadaan yang dimana dia mengeluh kepada Tuhan, dia melihat ke arah laut, saudara. Ternyata ada kapal yang datang. Sehingga kapal itu mendekat, semua ABK-nya turun dan mencari apa maksud dari kejadian yang terjadi. Sebab dari kejauhan mereka melihat asap yang membumbung tinggi, saudara. Dari kejauhan mereka melihat itu. Sehingga mereka mendekat, mereka turun dan mencari apa maksud. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan nelayan ini, mereka membawanya ke dalam kapal. Dan kemudian dia bertanya, bagaimana caranya kamu tahu bahwa saya ada di sini? Dan kemudian kaptennya menjawab bahwa dari kejauhan kami melihat asapnya membumbung tinggi,
Sehingga muncul dalam hati saya, mungkin ada seseorang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Sehingga kami mendekat ke pulau ini dan ternyata kami menemukan Anda di sini seorang diri. Setelah mendengar ucapan itu, orang ini yang mengkomplain Tuhan, yang berkata bahwa Tuhan begitu tega membakar gubuk yang telah dia bangun, berbalik kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dia berkata bahwa terima kasih Tuhan, bahwa dengan Engkau membakar gubukku, aku diselamatkan. Saudaraku, sering kita seperti itu. Kita komplain kepada Tuhan tanpa kita sadari bahwa melalui keadaan-keadaan yang sulit, bahkan keadaan-keadaan yang mungkin menurut kita merugikan, seperti yang dialami oleh nelayan ini. Dia komplain bahwa gubuknya terbakar, tetapi justru melalui peristiwa itu dia diselamatkan. Begitupun keadaan kita, saudaraku. Tidak ada hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita jika itu terjadi seizin Tuhan. Mungkin hari ini kita bertanya-tanya apa maksud Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa seperti Yusuf pada akhirnya menikmati keadaan yang baik bersama dengan Tuhan, begitupun Tuhan mereka-rekakan yang baik atas kehidupan kita, terlepas apapun yang kita alami hari ini, saudaraku. Mari tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan berikut adalah kebenaran yang keempat adalah Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Roma 8 ayat 28. Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Bapa yang memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terus kemudian yang ketiga adalah Allah yang melalui semua peristiwa dan keadaan kehidupan kita, mereka akan yang baik untuk kita. Dan berikut adalah Allah bekerja melalui keadaan-keadaan kita. Allah bekerja melalui pergumulan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Sebab Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang tidak pernah berkurang di dalam kasih dan kuasa-Nya untuk menolong kita. Biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini, bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik, Bapa yang memiliki rancangan yang baik, Bapa yang merekakan hanya yang baik untuk kita, Bapa yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, adalah landasan kita untuk hidup di dalam kehendak Allah, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal dan di dalam segala sesuatu yang kita alami. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami memiliki Bapa yang baik seperti Engkau, Bapa yang memiliki rancangan yang baik untuk kami, Bapa yang hanya mereka-rekakan yang baik untuk kehidupan kami, dan Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang menjadi kepunyaan. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan, kebenaran dan isi hati-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk tetap mengucap syukur dan menantikan pertolongan dan jawaban Tuhan dalam kehidupan kami. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang sedih Engkau hiburkan Tuhan, mereka yang lemah Engkau kuatkan mereka,
Mereka membutuhkan pertolongan Engkau hadir menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau dan menaikkan ucapan syukur dan berkata bahwa Engkau baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami. Mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa di surga yang dicurahkan melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, itu berlangsung secara sempurna di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Engkau yang sakit boleh mendapat pemulihan daripada Tuhan. Engkau yang sedih, engkau boleh dihibur oleh Tuhan. Engkau yang membutuhkan jalan keluar, memperoleh daripada Tuhan. Engkau yang membutuhkan damai sejahtera dan kelegaan, Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Tetap jaga kesehatan dan hiduplah di dalam kehendak Allah, yaitu tetap mengucap syukur apapun keadaan kita. Sebab kita tahu bahwa Allah kita baik. Dia memiliki rancangan yang terbaik untuk kita, sedang merajut perkara yang baik untuk kita. Dan di dalam semua keadaan kita hanya untuk memimpin kita kepada kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.